Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Elis Kusumahadayani dari SMP Itus Jalaksana. Di kelas ini, petugasnya adalah saya sebagai host, moderatornya Ibu Wiwik dari SDN 1 Jatara, presenternya Bapak Uus dari SDN Unggulan. Akan memaparkan mengenai evaluasi menggunakan Google Form, di mana Google Form sendiri berguna untuk membantu mengirimkan survei, merencanakan sebuah acara, alternatif pembuatan kuis atau soal online, maupun untuk mengumpulkan informasi atau angket dengan cara efektif dan efisien. Di sini saya akan mengingatkan pula untuk petugas harap menyalakan video pada saat pikon berlangsung, serta untuk audiens untuk mematikan mikrofonnya di mute ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu moderator, Ibu Wiwik. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Eis Kusumahadayani sebagai host. Perkenalkan, saya moderator Wiwik Farida dari SDN 1 Japara. Oke, untuk selanjutnya saya akan bacakan kurikulum vitae-nya dari presenter. Nama lengkapnya adalah Uus Susanto SPD, tempat tanggal lahir Kuningan 23 April 1979, nomor induk pegawainya 19790423200 8011007. Pendidikan terakhir S1, pangkat penata tingkat 1, golongan 3D. Unit kerja SDN Unggulan Kuningan. Alamat Desa Cikaso, Kecamatan Kramat Mulia Kuningan. Oke, untuk selanjutnya saya akan beritahukan untuk kelas ini ada beberapa sesi, yaitu ada 2 sesi. Yang pertama sesi materi 30 menit dan sisanya 30 menitnya tanya jawab. Silakan untuk yang akan bertanya bisa angkat tangan, ya ada di situ. Terus saya akan bacakan pertanyaan yang urutan yang pertama. Untuk lebih jelasnya mengenai materi evaluasi Google Form yang tadi awal sudah dikemukakan di awal oleh host, lebih lengkapnya oleh presenternya. Mangga untuk Bapak Uus saya persilahkan. Terima kasih Ibu presenter dan Ibu host. Baik, peserta PCT Batch 6 Jawa Barat 10C, kita akan mulai membahas masalah membuat alat evaluasi di Google Form. Nah, tentunya di dalam keadaan posisi pandemi seperti ini, proses pembelajaran kegiatan di kelas itu tak boleh berhenti ya. Jadi banyak media untuk membuat sebuah alat evaluasi. Salah satunya yaitu membuat alat evaluasi di Google Form. Kan tidak mungkin seorang guru membuat soal kemudian menyuruh anaknya mengisi dengan cara manual. Dalam kondisi seperti ini, pemanfaatan teknologi ini salah satunya bisa menggunakan alat evaluasi atau soal di Google Form. Nah, bagaimana caranya membuat alat evaluasi di Google Form? Baik, untuk efektifkan waktu, mari kita sama-sama membuat sebuah tutorial ataupun membahas masalah bagaimana cara membuat alat evaluasi Google Form. Kita lihat ya, masuk ke Google Form, ke Google browser di sini. Boleh pakai apa saja ya, boleh pakai Mozilla, Firefox, boleh pakai Chrome dan lain sebagainya. Kalau di sini saya pakainya Google apa ini namanya ini? Ada yang tahu ini namanya Google Chrome ya. Di sini kita sign in dulu dengan menggunakan akun. Kebetulan di sini Bapak
kelihatan mungkin dari sana oleh para peserta PCT Batch. Di sebelah kanan atas di sini sudah ada akun yang sudah digunakan, yaitu artinya kita sudah masuk ke Google dengan akun masing-masing. Nah, di sebelah kirinya di sini ada ikon Google aplikasi. Kita bisa klik Google aplikasi di sini yang titik 9. Kemudian kita masuk ke Google Drive ya, masuk ke Google Drive. Nah, ulangi, masuk ke Google Drive sini. Klik, kemudian kita tunggu sampai muncul tampilan berikutnya. Nah, ini agak lama. Di tampilan Google Drive, kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa lihat di sini ada drive saya, ya, new drive atau my drive. Kita klik yang ada tanda panahnya di sini, kita klik, kemudian kita tunggu lagi sampai kita langkah awalnya membuat terlebih dahulu folder ya, klik folder. Nah, nanti kita membuat folder kosong untuk mengisi beberapa file-file yang akan kita simpan. Kebetulan sekarang kita akan membuat file untuk Google Form. Tuliskan misalnya kita mau membuat folder alat evaluasi kelas 6 misalnya. Karena Bapak ngajar di kelas 6, jadi kelas 6. Buat, klik di sini, klik sampai muncul folder baru yang ada di bawahnya. Nah, ini peserta PCT Batch 6 Jawa Barat kelas 10 nih sudah muncul. Kemudian kita tinggal double klik alat evaluasi kelas 6. Nah, di sini file ini masih kosong ya. Ini drive saya, ini masih kosong. Judul drive di foldernya alat evaluasi kelas 6. Di sini masih kosong. Kita klik kanan di sini. Klik kanan, silakan peserta yang lainnya boleh sambil mempraktekkan boleh. Ini kita klik lainnya. Kemudian kita klik di sini, saat nunggu sampai muncul ada new formulir atau new. Kita ketikkan misalnya ulangan matematika kelas 6 A misalnya. Kemudian kita lihat ke bawah, di sini ada option pertanyaan. Supaya cepat kita buat option pilihan ganda, misalnya A, enter, B, enter, C. Misalnya ada 4 pilihan A, B, C, D. Ini soalnya. Kemudian bentuknya pilihan ganda. Kemudian di bawahnya kita buat isian wajib ya, wajib diisi. Nah, ini kita buat dulu satu bentuk soal supaya cepat. Misalnya kita akan membuat 5 soal, kita tinggal copy satu. Nah, ini sama dengan yang atas, kemudian copy lagi ke bawah 3. Kemudian copy lagi ke bawah 4. Misalnya kita akan membuat 5 soal saja. Nah, di sini sudah ada 5 kopian soal pilihan ganda, contoh ya, biar cepat. Nah, bagaimana cara membuat soalnya biar cepat? Nggak usah diketik, biar cepat. Silakan Bapak dan Ibu peserta PCT Batch tinggal mengkopikan di sini di pertanyaan. Klik nomor 1 misalnya. Nah, di sini ada sisipkan file. Kita klik sisipkan file.
misalnya kita menyimpan file soal untuk nomor 1. Ini saya sudah mempersiapkan terlebih dahulu, jadi Bapak dan Ibu juga nanti bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Cari, klik di sini. Ini nomor 1, tinggal klik saja, unggah. Kita tunggu sampai muncul. Nah, kemudian kalau sudah muncul nanti langsung masuk secara otomatis ke soalnya. Sudah selesai. Kita tinggal buat kunci jawabannya supaya nanti secara otomatis bisa langsung membuat skor langsung ya. Baik, peserta PCT Batch 6 Jawa Barat 10C. Ini kan bentuknya kuis ya. Jadi kita ke pengaturan terlebih dahulu. Kemudian kita buka kuis. Kemudian ininya jadikan sebagai kuis. Kan tadinya gini. Nah, tadinya seperti itu. Kita jadikan kuis. Kemudian ininya rilis nilainya segera setelah setiap pengiriman. Kemudian respondennya tidak boleh melihat pertanyaan tak terjawab, kemudian jawaban yang benar ataupun nilai poin. Jadi ini khusus untuk guru. Jadi nggak usah. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah tersimpan, teman-teman peserta PCT Batch di pilihan option yang nomor, misalnya ini soalnya sudah dimasukkan, kemudian kita tinggal membuat kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya misalnya nomor 1 kita pilih yang A. Kita tinggal pilih saja kunci jawaban yaitu yang A ya, misalnya di sini. Poinnya kita kasih misalnya karena soalnya cuma 5, contoh 5 misalnya berskala untuk 100. Misalnya 5 kali ya kasih poin 2 lah, misalnya 2 saja biar nggak repot. Kemudian nah selesai. Nah, ini baru nomor 1 soal. Kemudian soal nomor 2, kita coba untuk nomor 2. Pertanyaannya seperti ini. Kita klik di sini. Ini pertanyaannya. Kemudian kita lampirkan lagi di sini. Klik gambarnya. Kita tunggu lagi sampai menyisipkan gambar. Tunggu sampai muncul di unggahan. Setelah muncul, kita nanti langsung masuk ke sini, akan masuk otomatis ke soal nomor 2 misalnya di sini. Kemudian kita atur kunci jawabannya, misalnya kunci jawaban nomor 2 A ya. Hasil dari negatif 273 dikurangi negatif 628 adalah titik-titik. Nah, misalnya jawabannya yang A ya. Kita tinggal pilih kunci jawaban A di sini. Kita lari dulu ke kunci jawaban. Kemudian kita klik kunci jawaban yang A-nya. Kemudian kita kasih skor di sini. Misalnya skornya sama kayak tadi 2. Sama, kita tinggal klik di sini yang kosongnya. Kemudian kita masuk lagi ke sisipkan gambar. Kemudian sampai muncul lagi dokumen soal yang sudah kita simpan, yang kita sudah persiapkan terlebih dahulu. Kemudian kita tinggal masukkan di sini, cari soal nomor 3 misalnya yang ini. Nomor 3 yang ini kita masukkan, nanti secara otomatis akan masuk langsung ke bagian dari soal nomor 3. Cari kunci jawaban, kemudian kita langsung klik C. Kemudian kita kasih poin. Misalnya poinnya 2, skornya 2. Kemudian selesai, kemudian kita menginjak ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 4 misalnya. Kemudian kita isikan nomor 4, klik sematkan gambar soal yang kita sudah siapkan. Secara otomatis masuk lagi ke bagian soal nomor 4. Nah, seperti ini.
Kita tunggu sampai muncul soalnya. Klik kunci jawaban, kemudian kita pilih option D, kita buat skor, misalnya D, yang C enggak ya, yang D, kemudian kita buat option nilainya 2 misalnya, kemudian kita klik selesai. Nah, inilah beberapa soal yang sudah kita susun dari mulai nomor 1, 2, 3, 4. Oh, ini ada yang kelewat di sini ya. Ini anggap nomor, kita hapus ya yang ini. Terakhir tadi ya nomor 5 belum, tadi ada yang kelewat. Kita cari nomor 5, 4. Oh, 4-nya ada 2, 4. Nah, ini berarti ini 5 ya. Ini 5, kemudian kita ininya dihapus dulu supaya, atau langsung ini hapus dulu aja ya, hapus. Siapkan ya, A, kita masuk ke sini, kunci jawaban, kemudian misalnya A sini, kita kasih poinnya, misalnya kunci jawabannya A ya, tadi ya, nih. Misalnya posisinya A yang jadi jawaban, kemudian kita kasih skornya 2. Nah, inilah teman-teman peserta PCT Batch, kita sudah selesai. Tapi untuk memperindah ini soal, di sini bisa kita cari lagi. Misalnya di sini ada gambar untuk menghias ya, menghias soal, klik. Kemudian nanti kita pilih gambar mana yang dianggap kita cocok untuk siswa kita belajar di rumah. Jadi anak sambil ngerjain itu lihat gambarnya juga agak terbantu ya, tidak terlalu pusing. Kita tunggu. Jabar 10C, di sini sudah ada tampilan, silahkan bisa sematkan sesuai dengan keinginan kita, disesuaikan dengan keinginan kita supaya anak-anak kita tidak terlalu pusing melihat soal yang kita kirimkan lewat Google Form itu ya. Nah, nanti secara otomatis kita sudah punya tampilannya seperti ini. Ini kayak kop surat gitu ya, tidak ada hiasannya. Nah, inilah soal kita teman-teman yang dibuatkan dalam bentuk Google Form. Nah, untuk melihat hasil dari soal kita yang sudah dibuat, kita bisa lihat, kita bisa review di sini. Dilihat dulu. Jadi kita perhatiin jauh di sini, nanti akan tampilannya seperti apa. Nah, ini tampilannya. Nah, ini kita tinggal Bapak dan Ibu, teman-teman PCT Batch, kita tinggal kirimkan saja ke ke adik-adik kita ya, dengan cara klik kirim. Di sini di pojok kanan atas ada klik kirim, kemudian kita klik. Kemudian kita lihat di sini ada URL, kalau istilahnya di sini link ya. Ada link yang kita kirimkan ke anak-anak kita. Nah, ini linknya terlalu panjang, jadi kita perpendek saja linknya dengan cara klik perpendek URL, kemudian kita salin. Nah, artinya ini soal kita sudah bisa dikirimkan ke anak-anak lewat email ya. Misalnya di sini saya coba di browser baru, kita buka ke sini. Atau saya kirimkan deh contohnya ke adik-adik ya, ke siswa-siswa saya ya. Misalnya di sini saya mau mengirimkan ke siswa-siswa saya. Nah, ini artinya soal yang kita kirim itu sudah
akan diisi oleh adik-adik kita. Nah, inilah soal pembuatan di Google Form secara sederhana. Seperti itu, Bapak dan Ibu peserta PCT Batch. Mohon maaf karena waktunya terbatas ya. Ini udah saya close. Ini selesai. Kenapa selesai? Karena saya sudah punya link soal yang tadi. Nah, ini sudah dikirimkan ke siswa-siswa saya untuk nanti menjawab, untuk mengevaluasi. Itu saja Bapak dan Ibu peserta PCT Batch Jawa Barat 10 kelas C ya. Mohon maaf apabila dalam membawakan kegiatan banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Mangga, Bois. Ya. Makasih. Mangga, Bu. Sebagai presenter sudah memaparkan mengenai cara membuat alat evaluasi di Google Form dengan sangat jelas, dengan sangat rinci, sehingga menambah ilmu pengetahuan buat kita. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan? Saya kembalikan ke host saja, kepada Ibu Ois. Mangga dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Karena ini sudah sangat jelas, kita simpulkan saja bahwa Google Form itu sangat berguna sekali, apalagi untuk membuat soal online. Ya. Sekian mungkin mengenai pemaparan alat evaluasi di Google Form. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.